من مرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الأخوة والأخوات في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan sore hari ini kita mengawali pembahasan kita di fikih masalah keluarga, yang tentunya satu masalah yang mesti kita banyak meneladani sebagaimana tadi sudah kita singgung tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Dari perkara yang kedua, bahwasanya tidak akan diterima amal dan perkataan kita kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah. Maka satu sisi bagaimana mutaba'ah kita, khususnya dalam membina sebuah rumah tangga, maka ini butuh kepada fikih dan butuh benar-benar untuk dipelajari. Yang mana kalau setiap orang memahami, khususnya setiap kepala keluarga memahami bagaimana semestinya yang harus dilakukannya, maka sungguh akan tercipta dari keluarga-keluarga yang seperti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka jangan menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, yang namanya keilmuan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajari kepada kita manakala kita senantiasa bertakwa kepada Allah, yang luar biasa berbeda takwa luar biasa. Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajari kepada kalian. Ini berawal dari nilai ketakwaan yang kita hidupkan. Buah dari ketakwaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita itu pintar, menjadikan kita itu faham. Dan ketika kita faham dengan agama ini, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dengan kebaikan akan difahamkan dengan agamanya. Semakin kita faham dengan agama kita, maka ini alamat yang baik, yang berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada kita dengan kebaikan. Dan itu sekali lagi kita dapat akan mendapatkannya menggunakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi model kita. Maka ini takwa sangat luar biasa. Karena itu khususnya dalam membina keluarga pun juga kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap istri kita, terhadap anak kita. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita dalam agamanya. Demikian pula terkait dengan masalah keluarga ini, dua ayat yang seandainya setiap orang itu memahaminya, setiap orang mengkajinya, khususnya setiap kepala keluarga memahaminya, mengilmunya, mengkajinya dengan baik, ini Masya Allah, maka akan tercipta satu rumah tangga yang baik. Dua ayat di surat An-Nisa, ayat yang ke-24 dan 25. Ini fikihnya sangat dalam sekali dan praktis, mudah dipahami sebenarnya, namun realisasinya ternyata beratnya. Butuh pembelajaran, butuh kita mengkaji lebih jauh. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-24 mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Ini ayat yang bagian yang pertama, potongan yang pertama. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan mereka, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Jangan menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama ini, Allah mengatakan laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kemudian kenapa dijadikan pemimpin ini? Pertama itu karunia dari Allah.
kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum laki-laki. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dengan apa yang mereka infakkan, mereka nafkahkan dari harta mereka. Dari awal terjadinya akad nikah sudah dengan mahar itu adalah merupakan awal daripada infak yang mereka berikan terhadap seorang wanita. Jemaah milakan Allah Subhanahu wa taala, kita paham di sini ar-rijalu qawwam. Laki-laki adalah qawwam. Di sini yang namanya pemimpin ini benar-benar harus dipelajari. Bagaimana menjadi seorang qawwam yang baik. Yang tentunya kalau dalam masalah manajemen, masalah administrasi biasanya ada apa yang namanya dengan pelajaran leadership ini. Artinya bagaimana menciptakan seorang leader, membuat seorang leader yang benar-benar mumpuni. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita, menciptakan bagaimana seorang laki-laki itu menjadi qawwam yang baik, menjadi qawwam yang benar, menjadi qawwam yang membawa keluarganya dengan penuh mawaddah, rahmah dan penuh ketenangan dalam rumah tangganya. Maka di sini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menghendaki setiap kepala keluarga itu pintar. Menghendaki setiap kepala keluarga itu paham dengan leadership, dengan ilmu kepemimpinan ini. Yang pertama, harus mempersenjatai, membekali dirinya dengan keilmuan. Artinya seorang pemimpin tentunya harus punya ilmu, punya wawasan yang luas. Tentunya tidak akan ada yang namanya pemimpin perusahaan misalkan dari kemudian langsung diangkat, itu tidak mungkin, kecuali mesti orang punya makanah ilmiah, kedudukan dalam ilmunya, mungkin dari sisi tingkat akademisnya dan semisalnya. Namun dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak menghendaki yang seperti itu untuk menjadi seorang kepala keluarga harus tingkat akademisnya tinggi, itu tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang leader, seorang kepala rumah tangga harus pintar. Pintar dengan sesuatu yang nanti bisa untuk memimpin. Maka ini juga yang harus dipahami. Makanya seorang pemimpin mesti belajar, harus ngaji, harus ta'lim, harus mengkaji dari tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, membekali dirinya. Karena namanya seorang pemimpin tentu akan menghadapi berbagai masalah. Ketika menghadapi berbagai masalah, dia harus punya basic yang baik dari sisi keilmuannya agar bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin harus tahu siapa yang dipimpinnya, siapa yang menjadi anak buahnya. Maka tentunya seorang pemimpin perusahaan itu juga ngerti siapa anak buahnya ini dan bagaimana kemudian agar mereka memberikan khidmah yang baik. Maka seorang kepala rumah tangga pun juga harus mengerti. Harus mengerti benar siapa yang dipimpinnya, siapa itu istri. Artinya harus paham benar siapa itu istrinya itu. Yang pertama harus mengilmui siapa hakikat seorang wanita. Kemudian yang kedua, siapa itu istrinya dia sendiri. Kalau yang pertama itu jelas, syariat telah memberikan tuntunan kepada kita untuk kita mengilmui siapa sebenarnya hakikat seorang wanita. Adapun yang kedua ini, tentunya kepada masing-masing. Kepada masing-masing, ini terkait berhubungan langsung dengan masing-masing individu. Mungkin ini senangnya sambal, ya sesuatu yang bisa menyenangkan dia. Ini temperamennya begini, harus ini kembali. Tapi yang pertama harus dipahami bagaimana syariat menjelaskan kepada kita hakikat seorang wanita. Yang ini sangat jarang orang memahaminya.
Dan kepala rumah tangga jarang memahaminya ini. Yang terkadang kemudian terjadi, abang terjadi sikap-sikapnya yang kemudian mendolimi kepada istrinya, ini karena kurang paham. Maka dalam hal ini, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, syariat telah menjelaskan kepada kita bagaimana hakikat seorang wanita. Yang pertama, wanita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Fa innahunna khuliqna min dhila fa inna a'waja syai'in 'alaha. Sesungguhnya mereka tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk semuanya kan bengkok. Yang paling bengkok yang paling atas. Gambaran yang jelaskan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, gamblang sekali. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Syekh Rahman Sa'di. Gamblang sekali. Wanita itu adalah seperti tulang rusuk yang bengkok itu. Artinya bengkok asalnya. Ini. Kata beliau, fa in dhahabta tuqimuhu kasartah. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, pergi untuk meluruskannya, engkau patahkan. Akan patah. Fa in tatrukhu lam yazal a'waj. Namun kalau dibiarkan juga akan terus bengkok. Ya. Ini harus disadari. Sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga harus menyadari bahwa istrinya itu adalah bukan siapa-siapa. Apalagi kemudian sebelumnya atau kadang mengharapkan, apalagi setelah taklim, setelah ngaji, masya Allah, idealnya idealnya seorang wanita begini. Ketika sampai di rumah ternyata mendapati istrinya tidak seperti yang didapatkan dalam taklimnya, akhirnya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dituduh kamu ini. Jadi ngajinya itu untuk menghukumi istrinya, bukan untuk kemudian mendidik. Padahal asal wanita tadi adalah dela, tulang rusuk bengkok semuanya ini. Ya. Dibiarkan juga bengkok, kalau diluruskan patah. Makanya Rasulullah mengatakan, "Fastausu bin nisa'i khaira." Nasihatilah mereka para wanita itu dengan baik. Artinya dibutuhkan kepada kelembutan. Ya. Dalam memimpin ini harus dengan penuh kelembutan, yang santun, penuh dengan kasih sayang. Ini lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam yang sangat luar biasa. Maka manakala kita menyadari seperti itu, kekurangan-kekurangan yang ada pada seorang wanita kita harus maklumi. Harus paham. Jangan kemudian malah, sekali lagi yang namanya istri kita itu bukan Aisyah, bukan pula Khadijah. Kalau kita dengar kisahnya Khadijah luar biasa. Indahnya kalau seandainya memiliki seorang istri seperti Khadijah, ditabur kayak belitangnya. Ya. Ini. Sebagai pungguk merindukan bulan. Istri kita bukan Aisyah, bukan Khadijah, dan kita juga bukan Rasulullah, ya. Wala Abu Bakar, wala Umar. Ini harus dipahami betul. Ini hakikat seorang wanita. Dan tidak. Maka kalau kemudian salah-salah dalam kita mengingatkan, menasihati, itu juga luar biasa. Perasa jelas. Karena sensitif sekali, karena yang namanya tulang rusuk, tulang kok diluruskan, bagaimana ini? Harus penuh dengan haruskan, dengan sangat haruskan, konkret dan gamblang sekali. Bagaimana semestinya kita bersikap kepada yang kita pimpin. Ya. Ini pertama, hakikat seorang wanita. Maaf ini kepada akhwat, ya, kepada ummahat. Ini semuanya adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus menyadari itu semuanya. Dan ini kalau kemudian masing-masing, makanya ini kalau taklim seperti ini, istrinya harus dibawanya, supaya saling menyadari, saling mendengar. Oh, tuh nanti di rumah, yo kan sih. Terutama nanti kalau saling menyadari, insyaallah ini akan jadi baik. Tapi kalau hanya mendengar sepihak saja, kemudian yang pihak tidak, nah ini biasanya beratnya. Maka ini yang pertama,
yang harus disadari oleh seorang suami. Sebenarnya siapa hakikatnya seorang wanita ini. Dan kemudian juga seorang istri pun juga harus menyadari hakikat dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, hakikat seorang wanita ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa seorang wanita itu adalah kurang akal dan kurang agamanya. Ini kekurangan yang kedua dan ketiga. Pertama, kurang akalnya. Di mana kesaksian seorang laki-laki adalah sama dengan kesaksian dua orang wanita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya di ayat Ad-Dain, dalam ayat utang di akhir surat Al-Baqarah. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min asy-syuhada an tadilla ihdahuma fa tudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, dua orang laki-laki sebagai saksi, fa illam yakuna rajulain, jika tidak ada dua orang laki-laki sebagai saksi, fa rajulun, maka satu orang laki-laki, wa imra'atan, dan dua orang wanita. Mimman tardawna minasy-syuhada, dari orang-orang yang kalian ridhai untuk menjadi saksi. Anda dhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kenapa kok dua orang ini? Agar ketika satu lupa, satu mengingatkannya. Satu lupa, satu mengingatkannya. Ini saksi. Hal ini menunjukkan bahasanya harus sadari bahwa wanita seperti itu kurang akalnya. Maka kalau kemudian kita dapati dalam rumah tangga seperti itu, mikirnya cepat ya, dan kadang ya namanya wanita, apalagi ya, cuman lingkupnya hanya ya, dapur, kasur, sumur, ya. Hanya itu saja. Sementara sebagai seorang suami sudah kemana-mana, ya. Dan ini gemuruh cuma di situ saja, bulat hanya di situ saja. Ya. Sementara kita sendiri, coba kalau kita coba, kita sendiri yang cobanya, sehari saja mencoba itu, ini sudah stres, ya. Yakin ini ya. Sehari cuma bulat antara ini, sore sudah. Ya. Apalagi yang punya anak banyak sudah. Ya. Istri biar istirahat. Coba sekarang kalau suami yang melakukan itu. Maka ini juga harus disadari ya. Dengan kondisi yang seperti itu, yang kadang kemudian bisa stres, bisa jengah, bisa kebosanan yang luar biasa. Yang ini tentunya adalah akalnya. Dan ini sudah sunnatullah al-jillah. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, kurang akalnya, berpikirnya kadang cepat seperti itu. Maka juga sekali lagi harus disadari oleh seorang pemimpin. Oh, ternyata yang dipimpinnya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, ketiganya adalah kurang agamanya. Bahwasanya wanita, istrinya yang paling dicintainya, ini adalah agamanya itu kurang. Nah, ketika mau menikah mau cari yang agamanya bagus ini. Sekali lagi, apapun keadaannya, wanita itu adalah kurang agamanya. Sesempurna apapun yang ada pada mereka, ini kurang agamanya. Karena setiap bulan mesti akan bolong. Ya. Setiap bulan mesti akan ada tamu bulanannya ini. Yang mengharuskan untuk kemudian berkurang juga ibadahnya. Maka ini juga harus disadari merupakan bagian dari kekurangan seorang wanita. Dan ini juga disadari oleh seorang istri. Oh, ini kekurangan saya. Supaya kalau ini dipahami, tidak hanya suami saja yang ngerti, istri pun juga ngerti. Istri tidak akan melunjak. Oh, ya, menyadari dirinya dengan berbagai kekurangan yang ada pada dirinya. Karena ini banyak yang tidak seperti itu. Makanya yang ketiga, kekurangan-kekurangan yang ada yang harus dipahami. Bahwasanya wanita dengan berbagai kekurangan yang ada pada mereka, kurang akal, kurang agamanya. Kemudian yang keempatnya, hakikat seorang wanita dengan kekurangan yang ada pada mereka ini jangan mikir yang istimewa dulu lah. Ya. Mikir yang kurang-kurang dulu ini harus kita sadari. Ya, pikir pahitnya dulu lah. Kalau kita ternyata mendapat yang lebih dari itu, kita alhamdulillah. Tapi kalau kita mendapati ternyata seperti yang disifati ini, kita nggak kaget. Oh, memang seperti itu lah. Dan nanti kita lihat bagaimana kisah dari para
tabi'in ketika menghadapi istri yang ruwet. Ya. Istri yang ruwet ternyata ini dari masalah ummah, jadi teladan bagi kita. Yang keempatnya, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam Idul Fitr. Beliau mengatakan, "Ya ma'syaral nisa tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Maka sungguhnya saya melihat kebanyakan penduduk neraka itu dari kalian. Nah, ini kepada ummahat ya. Ini bukan menakut-nakuti, Rasulullah mengatakan seperti ini. Ini yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga harus disadari oleh seorang suami. Akankah kemudian istrinya dijadikan sebagai bahan bakar api neraka? Yang itu adalah kewajiban bagi seorang suami dalam memimpin, untuk jangan sampai dijadikan sebagai bahan bakar api neraka ini. Maka ini sinkronisasi antara dua. Seorang istri juga menyadari, seorang suami juga memahami kewajibannya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Yang hakikatnya para wanita itu adalah kebanyakan mereka dari penduduk neraka di wanita. Akankah kemudian kita jadikan mereka bahan bakar neraka? Nauzubillah, subhanallah. Nasallallahu salaman afiyah. Seorang wanita kemudian mengatakan, kenapa dari kami? 5 ya Rasulullah, kenapa harus dari kami? Kemudian sebabnya ternyata bukan masalah yang terlalu besar, tapi permasalahan yang terkadang digampangkan oleh para istri juga. Yang pertama, kata beliau, li'annahunna taksurna syika, banyak mengeluh. Banyak mengeluh. Yang keduanya atau yang kelimanya ini, wa takfurna al-ashir, dan banyak mengingkari kebaikan suami. Yang mengatakan bukan saya, tapi ini Rasulullah SAW. Maka ini yang juga harus disadari oleh seorang suami. Bagaimana harga seorang istri suka mengeluh. Maka kalau kemudian seorang mendapati istri seperti itu, yaitu adalah manusiawi, wajar saja. Itu sudah nafsu. Tapi manakala seorang istri memahami seperti itu, tidak, saya nggak akan mengeluh. Akan memahami seperti itu, akan kuat, akan tabah. Meskipun dengan berbagai kesulitan dan keberatan yang dihadapinya dalam rumah tangganya. Akan menyampaikannya dengan baik kepada suaminya. Bukan berarti tidak mengeluh, tapi kemudian akan diperbincangkan dengan baik. Maka ini juga yang seperti ini, manakala seorang istri pun juga memahami, Masya Allah, akan menyadari di mana dengan sebab banyak mengeluh ini akan menyebabkan menjadi bahan bakar api neraka. Mengerikan ini. Hanya karena mengeluh saja. Ya, akhirnya dengan mengeluh itu, ini namanya orang mengeluh ini, bisa mengingkari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima akan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang didapati oleh wanita-wanita yang katanya modern sekarang ini. Dengan tuntutan mereka persamaan gendernya. Emansipasi wanita katanya. Namun saya yakin emansipasi wanita yang didengungkan katanya oleh Ibu Gita Kartini ini, yakin tidak seperti yang disuarakan orang sekarang. Saya yakin tidak seperti yang disuarakan orang sekarang yang menuntut persamaan gender. Dan ini nasallallahu alaihi sudah mulai merambah. Orang yang mau konsisten dengan agamanya ini diusik-usik sampai toh kepada negeri tauhid sekarang ini. Ini sekarang ini sudah luar biasa. Berat ini. Memang tantangannya adalah berat. Ini tantangan sangat berat kan. Sampai toh negeri tauhid. Saudi Arabia ini akhir-akhir ini ditekan terus dari berbagai sisi. Untuk bagaimana supaya wanita itu diberi kebebasan. Yang dimaksudkan kebebasan ini kebebasan yang brutal, liberalisme. Bebas seperti ini, luar biasa ini. Ini semua menekan. La haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi dalam berat. Saya baca beritanya la haula wala quwwata illa billah. Tahulah. Maka kalau makil Islam ya, merupakan ini namanya Saudi Haramain khususnya ya, negeri Haramain yang ini merupakan makal terakhir ya. Artinya benteng terakhir Islam. Ini kalau sudah mulai
kita tidak tahulah bagaimana dengan kita. Hanya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala berikan sabar dan istiqamah. Dan sekali lagi tekanan akan kita dapati dalam kita konsisten dengan agama yang mulia ini. Ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala ini ya. Mengeluh ini. Dengan mengeluh ini subhanallah ini akan mengakibatkan sesuatu yang mengerikan. Kemudian yang keduanya Rasulullah mengatakan wa takfurnal ashir, banyak mengingkari kebaikan suami. Maka kalau kemudian seorang suami mendapati istrinya seperti itu, ya wajar. Kenapa Rasulullah sudah mensabdakannya, kita nggak usah kaget. Ya, kalau masih seperti itu ya memang sudah itulah tabiatnya mereka. Aslinya mereka seperti itu. Ya. Dan namun kalau kemudian seperti ini dipahami oleh seorang istri, ini juga masya Allah ya, akan sabar dan tidak akan mengingkari kebaikan-kebaikan orang. Apalagi suaminya sendiri yang telah memberikan kebaikan zahir dan batinnya. Memberikan kebaikan dengan zahir dan batinnya ini. Karena mengingkarinya adalah mengingkari akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar." Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah, tidakkah kau lihat terhadap orang-orang yang mereka mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran. Ya, hanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Maksud di dalamnya itu adalah kufur nikmat. Baddalu nikmatallahi kufran. Ya. Mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan dari iman kepada kekufuran, ini juga masuk di dalamnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan, dari kemudian mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masuk dalamnya kufur nikmat. Wa ahallu qaumahum daral bawar, menghalalkan bagi mereka daral bawar. Ini negeri yang mengerikan, ini neraka ini. Maka ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dari mengingkari kebaikan suami itu akan menyebabkan mereka menjadi penghuni, menjadi bahan bakar api neraka. Maka yang seperti ini 5 hal. Di antaranya yang Rasulullah SAW sebutkan kepada kita. Hakikat seorang wanita, mereka adalah tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kemudian mereka adalah kurang akal dan kurang agamanya. Kemudian yang keempatnya mereka suka mengeluh. Dan yang kelimanya suka mengingkari kebaikan suami. Maka ini harus disadari bahwa ternyata di pimpinnya aslinya memiliki sifat seperti itu. Maka bagaimana untuk kemudian bisa memoles? Bagaimana supaya sifat-sifat ini yang merupakan sifat tabiatnya ini tidak keluar? Tentunya adalah seorang pemimpin harus paham. Kenapa kok mengeluh? Kenapa kok mengingkari kebaikan suami? Nah, supaya sifat-sifat itu tidak muncul. Ini adalah tugas seorang suami. Bagaimana dengan sensitifnya mereka? Maka ini juga dipahami dengan benar dari seorang pemimpin. Kemudian yang berikutnya jamaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Manakala ini disadari, maka seorang pemimpin ini akan menjadi pemimpin yang tentunya juga hitung-hitungan, akan berpikir panjang. Karena itu sekali lagi Rasulullah SAW mengingatkan, "Fastausu bin nisa'i khairan." Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Rum Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Ini ayat yang sangat mengagumkan sekali.
Wa min ayati, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang kita baca. Harus kita cermati. Harus kita tadabbur dengannya. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian pasangan hidupnya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepadanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan litaskunu ilaiha. Dan Allah tidak mengatakan litaskunu ma'aha, untuk dengan bersamanya, tapi kepadanya. Kata ila di sini hikmah yang sangat besar, yang artinya dijelaskan banyak maknanya. Makna ila kalau dalam bahasa Arab ya, di antara maknanya adalah lil ghayah ya. Artinya lil ghayah, tujuan. Seorang laki-laki tidak akan bisa mendapatkan ketenangan hidupnya kecuali dengan istrinya ini, dengan pasangan hidupnya ini. Maka meskipun semua dunia bisa diraihnya, kenikmatan dunia bisa didapatkannya, maka dalam ayat ini jelas bahwasanya itu tidak akan bisa menenangkan hidupnya sebelum dia mendapatkan pasangan hidupnya. Ini sunnah Allah. Dan saya yakin semuanya pun sepakat ya. Apalagi yang katanya baterai Cina ya, gampang drop. Baru ninggal istri sehari 2 hari saja sudah kelabakan ya. Harus disadari itu ya. Seperti itu harus disadari ya. Bahasanya tidak bisa tenang itu ya, kecuali dengan istrinya. Dan ini hikmah dan ayat. Kenapa kok Allah mengatakan di sini ila, tidak ma'a? Ya seperti itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya kulluha mata'. Dunia semuanya adalah kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik kenikmatan itu adalah wanita yang salihah. Ini indahnya. Maka bagaimana seorang wanita, seorang suami ini untuk kemudian membentuk istrinya adalah menjadi istri yang salihah. Ini butuh kepada bimbingan ya. Jangan kemudian kayak model kita, pokoknya instan saja ya. Nah, pokoknya siap yang sudah. Nah, ini instan nggak bisa. Apapun keadaannya namanya wanita. Yang kita lihat ummahatul mukminin kurang apa mereka. Maka mereka cerdas karena bimbingan Rasulullah SAW. Dan juga para sahabiah. Mereka pintar, mereka ngerti, mereka cerdas. Ini kenapa? Juga tuntunan. Kembali kepada apa yang dibimbing oleh Rasulullah SAW dengan bimbingan suami-suami mereka. Meskipun seorang istri dari tingkat dunianya, tingkat sosialnya mungkin lebih tinggi dari suaminya, tidak akan kurang ajar. Sekarang bandingkan dengan kenyataan yang ada di lingkungan kita. Sekalipun itu sudah ngerti manhaj salaf, tapi yang seperti ini jarang dipahami. Dan ini sesuatu yang mengenaskan. Karena kalau dinasihati, takutnya tersinggung dan berbagai hal. Merasa dirinya itu lebih. Ya akhirnya kemudian suaminya tidak ubahnya sebagai kacung saja. Ini terhina sekali seperti itu. Suaminya juga hina. Dan ini penghinaan seorang istri kepada suami seperti itu. Ada apa urusan itu? Nanti tunggu ibu ya. Ya Allah, mana? Qawamnya di mana seperti ini? Sewu. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kita lihat para sahabiah. Dan yang namanya wanita kaya itu tidak sekarang toh. Ada tuntunan, ada keteladanan dari wanita-wanita kaya di masa Rasulullah SAW, dari para sahabiah. Mereka lebih kaya dari suaminya. Namun apa kita lihat? Santun. Tetap juga menempatkan pada tempatnya. Tidak kemudian seperti itu. Seperti yang kita lihat ini. Ini musyahad. Maka ini kekurangan-kekurangan. Kadang kita sisi-sisi yang penting untuk kita kaji di sini. Ketika contoh yang banyak seperti itu.
Contoh dari Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Istrinya lebih kaya dari suaminya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan berkhutbah itu, tasaddaqna fa inni ra'aytukun aktsar ahli nar. Sepulang dari itu, dari mendengar khutbah Idul Fitr itu, ngomong kepada suaminya, tolong tanyakan kepada Rasulullah, bolehkah seorang istri itu memberikan zakatnya kepada suami? Ini kita lihat, memberikan zakatnya kepada suami, menunjukkan bahwa istrinya ini kaya. Maka Abdul Mas'ud mengatakan, suaminya mengatakan, ya kamu pergi saja sendiri tanya sama Rasulullah. Diizinkan oleh suami untuk keluar bertanya kepada Rasulullah. Ini dan tidak kemudian ngelunjak, itu tidak, merasa dirinya lebih kaya, itu tidak. Dan kita lihat Ummahatul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala, wanita saudagar kaya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Zainab binti Jahsh yang merupakan bangsawan dari Quraisy. Ini juga Ummahatul Mukminin. Dan seperti itu para sahabiah. Yang ini kalau seandainya disadari oleh para wanita pun juga Masya Allah. Tapi sekarang ini subhanallah, sedikit wanita itu tingkat akademisnya berbeda, kemudian tuntutan ini subhanallah, ini sekarang ini sangat luar biasa. Yang akhirnya kemudian menuntut dan menuntut. Yang akhirnya lama-lama kemudian menuntut kepada itu tadi apa yang didengungkan dengan persamaan gender ini. La haula wala quwwata illa billah. Yang tiada lain adalah seperti prinsipnya orang-orang Yahudi. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mereka memilih yang hina setelah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada mereka. Maka seorang wanita yang salihah ini tentunya adalah memilih kemuliaan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kepada mereka. Inna asyara wa rahimani wa rahmatullah, ini yang perlu disadari. Kembali kepada ayat di surah Rum tadi, ini ayat. Litaskunu ilaiha. Maka seorang pemimpin pun juga, apapun kedudukannya sebagai seorang pemimpin, tidak boleh kemudian ojo dumeh. Mentang-mentang jadi seorang pemimpin kemudian semena-mena. Ingat, seorang pemimpin ini tidak bisa tenang kecuali dengan yang dipimpinnya tadi. Seorang pemimpin, yang namanya seorang pemimpin, kalau ditinggal sana yang dipimpinnya sudah mau memimpin apa coba? Kalau pisah dari yang dipimpinnya mau memimpin apa? Tidak ada lagi dia sebagai pemimpinnya. Maka ini ayat yang perlu kita cermati dan kita sadari bahwa seorang pemimpin, seorang suami dan diri sebagai seorang pemimpin ini harus menyadarinya bahwa kepemimpinan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dari mertua, itu tidak, ya. Tapi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, harus disyukuri, ya. Yang harus diemban dengan baik, amanah yang harus dipikul dengan baik. Ingat bahwasanya dirinya tidak akan bisa merasakan ketenangan hidupnya kecuali dengan istrinya ini. Maka sakinah, mawaddah dan rahmah itu akan didapatkan manakala seorang suami itu juga menyadari dirinya ini. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu dan ini kemudian dari sinilah Allah Subhanahu wa taala kenapa kok kemudian menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin, sebagai qawwam, tentunya dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap seorang laki-laki mengalahkan kaum wanita. Namun sekali lagi ini dalam masalah muamalah duniawiyah. Adapun dalam masalah agama tidak. Masalah agama boleh. Kalau kemudian yang dikatakan dengan emansipasi wanita atau persamaan yang mereka tuntut dengan koridor yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan, ahlan wa sahlan, kita terima.
di mana Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita boleh jadi dia lebih takwa dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita boleh jadi dia lebih mulia manakala dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam masalah ini tidak ada tawar-tawar. Ada pun dalam masalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala sudah jelas memberikan kelebihan-kelebihan kepada kaum laki-laki, mengalahkan kaum wanita. Dan itu pun sendiri di antaranya tadi karunia dari Allah dengan infak yang mereka berikan kepada istrinya ini. Dan juga kelebihan-kelebihan yang lain dari sisi jasadiahnya juga sudah dibedakan. Bahwasanya laki-laki jelasnya itu lebih kuat dari wanita. Qadrati. Dan itu juga dikatakan oleh seorang wanita. Imra'ah. Ketika mengharapkan lahirnya seorang anak laki-laki, ternyata yang lahir adalah seorang perempuan. Dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Walaisa dzakaru kal untha." Tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita. Jadi ini yang mengakui adalah wanita sendiri. Walaisa dzakaru kal untha, laki-laki tidaklah sama dengan wanita. Maka ini juga harus disadari, khususnya oleh kaum wanita, oleh para istri harus menyadari seperti ini, bahwasanya wanita itu adalah laki-laki itu adalah Allah Subhanahu wa taala berikan banyak istimewaan. Ini dalam berbagai hal. Karena itu para nabi, para rasul semuanya dari laki-laki, tidak ada dari kaum wanita. Min ladun Adam alaihi salam, dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, ini semuanya adalah dari kaum laki-laki. Maka ini menunjukkan bahasanya laki-laki itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala lebihkan. Maka kalau ada nabi dari wanita, jadi itu sudah ada ya. Di masa dulu, di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq ya. Sejah Tamimiyah ya. Seorang wanita ya, yang mengaku menjadi nabi, dan juga seperti di Indonesia ya, jadi Lia Edan gitu ya. Benar-benar Edan, sama dengan Lia Edan aja. Nah, ini tiada lain atau orang Edan benar. Ini pun sama. Maka di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan para rasul ini adalah dari laki-laki. Demikian pula para khulafa, para pemimpin. Ini juga sesudahnya, sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, semuanya adalah dari laki-laki. Hanya kemudian sekarang ini, kemudian setelah adanya demokrasi ini, yang katanya ini bersumber dari mana, Prancis dulu ya. Revolusi Prancis ini, Napoleon Bonaparte katanya ini, dengan 3 slogannya ini. Yang ini 3 slogan ini, yel-yelnya mereka dari demokrasi ini, kalau kemudian diterjemahkan dengan bahasa Islam, ada maknanya. Persamaan, persaudaraan, satunya lagi egalite dan fraternite. Ini katanya begitu ya. Ini dan ini sumber penyakitnya adalah di sini. Maka kita lihat kemudian, kalau kita lihat aplikasi yang ada, kok sampai seperti itu, sumbernya dari 3 hal ini. Persamaan, ya, persaudaraan, dan satunya lagi apa? Kebebasan, ya, kebebasan. Maka kalau ini diterjemahkan dengan bahasa Islam, ada masalah. Ya. Persamaan adalah iman, persamaan adalah takwa. Maka boleh jadi seorang wanita bahkan lebih mulia. Tidak ada bedanya antara laki dan perempuan di sini. Dalam ketakwaan, dalam keimanan, tidak ada bedanya. Hanya bersamaan. Dan Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian persaudaraan, kalau dimasukkan persaudaraan adalah dengan iman, innamal mu'minuna ikhwah. Maka ahlan wa sahlan, kita terima itu. Demikian pula yang namanya kebebasan.
Karena lebih dengan liberalisme ini. Namanya kebebasan. Dengan kebebasan yang terbatas. Sebagai anak manusia. Bukan hanya sebagai seorang wanita. Tapi sebagai anak manusia. Yang Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Maka ini kita terima. Dan indah sekali demokrasi kita akan kita akan usung demokrasi ini. Ya. Manakala diterjemahkan dengan 3 hal ini. Ya. Dan diterjemahkan dengan bahasa Islam tentunya. Namun apa yang terjadi sekarang ini? Yaitu imbas dari masalah ini, kebebasan. Ini. Yang la haula wala quwwata illa billah, membabi buta. Persaudaraan. Ini yang dimaksudkan persaudaraan ini juga bukan persaudaraan iman. Artinya kemudian semua manusia sama, semua agama sama, semua la haula wala quwwata illa billah. Maka yang akhirnya kemudian masuk dalam lingkup rumah tangga ini. Yang ini pun juga akhirnya disuarakan oleh abnaul muslimin, anak-anak Islam yang mengadopsi dari barat. Maka kemudian muncul suara-suara seperti itu. Ini sekali lagi bukan hal yang aneh. Ya. Bagi kita, insya Allah manakala kita tahu sejarah mereka bukan hal yang aneh. Dan itu nampak semakin lucu. Dimana sekarang ini mereka menuntut dengan apa yang dikatakan dengan persamaan itu tadi, persamaan derajat. Ya. Yang kemudian sebenarnya bukan itu yang mereka tuntut. Hanya tiada lain, itu adalah mau menolak kepada ketentuan-ketentuan Islam. Ini intinya itu. Seperti yang ditulis ya, oleh seorang rektor dalam rektor Wali Songo ini. Saya pernah baca tulisannya itu dalam kompilasi syariat Islam. Kompilasi syariat Islam ada 30 poin yang dituntut. Berkisar masalah keluarga dan warisan. Keluarga dan warisan, masalah hak waris ini. Yang semuanya ujungnya kepada Islam. Dianggapnya bahwasanya ketentuan-ketentuan Islam itu adalah menjerat dan memojokkan, memenjarakan kaum wanita. Tadi saya dan memuliakan. Sampai tahu dalam masalah cerai mereka nuntut, ya, kenapa cerai mesti nikah, cerai rujuk ini di tangan laki-laki? Menunjukkan bahwasanya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuntut. Kalau nuntut jangan nuntut kepada kita, nuntut kepada Allah. Ini nuntutnya daripada syariat Islam. Ketika wanita dituntut untuk katanya wanita ini diuriki terus, ya. Laki-laki setelah cerai boleh langsung kemudian menikah, wanita harus menunggu masa iddah. Maka laki-laki juga harus bisa lama-lama sampai kini laki-laki suruh haid juga ya. Karena ada masa iddahnya barangnya. Ini subhanallah. Tambah pinter, tambah tingkat akademisnya tinggi, tambah keblinger. Malah tambah goblok seperti itu. Hanya berpikirnya enggak karuan. Maka dijangan dengan Allah Subhanahu wa taala ini ya, yang di antara hal yang kita cermati, perlu banyak kita kaji terkait dengan masalah keluarga ini. Ini insyaallah barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini, insyaallah karena kita lanjutkan isya ya. Baik, sedikit ini dulu barangkali kita salat isya dulu. Wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Wow.